Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dwi Elriani dengan NIM 20230101050017, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum RA. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara tuntas tentang pengertian kurikulum 2013, kurikulum merdeka, perbedaannya, dasar hukumnya, hingga istilah-istilah penting yang ada di dalamnya. Yuk simak sampai selesai. Nah, di sini pasti masih banyak yang tidak mengerti atau mengetahui apa sih kurikulum itu. Jadi, kurikulum adalah rencana dan pengaturan pembelajaran yang menjadi panduan bagi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum mencakup isi, bahan ajar, metode pembelajaran, hingga evaluasi. Kemudian, kurikulum 2013 atau yang biasa kita kenal dengan sebutan K13 adalah kurikulum yang diterapkan sejak tahun 2013 di Indonesia. Fokusnya adalah penguatan pendidikan karakter, pembelajaran berbasis kompetensi, serta pendekatan tematik integratif yang menggabungkan berbagai mata pelajaran. Terus yang terakhir ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum terbaru yang mulai diterapkan pada tahun 2022. Kurikulum ini lebih fleksibel, memungkinkan sekolah dan guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, serta fokus pada penguatan karakter melalui proyek penguatan profil belajar Pancasila atau PEL-5. Selanjutnya ada pun perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang pertama, ada pendekatan pembelajaran. K13 menggunakan pendekatan tematik integratif, sedangkan kurikulum merdeka fokus pada pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan kompetensi siswa. Yang kedua ada fleksibilitas. K13 memiliki struktur kurikulum yang terperinci dan seragam, sedangkan kurikulum merdeka lebih fleksibel, memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menentukan alokasi dan materi. Terus yang terakhir, yang ketiga, ada penilaian. K13 menggunakan penilaian autentik dengan instrumen yang kompleks, sedangkan kurikulum merdeka menyederhanakan penilaian, fokus pada pencapaian kompetensi dasar. Selanjutnya ada dasar hukum K13 dan juga kurikulum merdeka. Dasar hukum K13 pertama itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada Pengaturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Yang ketiga ada Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013 tentang kerangka dan struktur kurikulum. Sedangkan dasar hukum kurikulum merdeka yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kedua ada Keputusan Mendikbudristek Nomor 56 M 2022 tentang penerapan kurikulum merdeka. Selanjutnya ada dasar hukum K13 yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Yang ketiga Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013 tentang kerangka dan struktur kurikulum. Sedangkan dasar hukum kurikulum merdeka yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua Keputusan Mendikbudristek Nomor 56 M 2022 tentang penerapan kurikulum merdeka. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada istilah-istilah dalam K13 dan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum 2013 pertama ada kompetensi inti atau KI
yaitu gambaran umum kemampuan yang harus dicapai siswa dalam setiap jenjang. Yang kedua ada kompetensi dasar atau KD, yaitu kemampuan spesifik yang harus dikuasai siswa di setiap mata pelajaran. Yang ketiga ada penilaian autentik, penilaian berbasis tugas nyata seperti proyek atau portofolio. Yang keempat ada pendekatan saintifik, yaitu metode pembelajaran melalui langkah-langkah mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengomunikasikan K13. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, 1. Pencapaian pembelajaran atau CP, yaitu kompetensi yang harus dicapai siswa di setiap fase pembelajaran. 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yaitu kegiatan pembelajaran berbasis proyek untuk membentuk karakter siswa. Ketiga, pembelajaran diferensiasi, yaitu pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar setiap siswa. Yang terakhir, asesmen diagnostik, yaitu penilaian awal untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan belajar siswa. Jadi, kita telah membahas pengertian kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka, perbedaan dasar hukumnya, hingga istilah-istilah penting. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami perbedaan dan keunggulan